Halo semua, selamat datang di channel apa namanya? Lupa nama channel. Gilang Silent. Ya, selamat datang di Gilang Silent. Hari ini saya akan coba main Real Racing. Sebenarnya saya udah download game ini udah lumayan lama, sekitar semingguan lalu lah. Tapi baru kali ini ada kesempatan untuk main game ini dan langsung saja kita mainkan. Semoga suaranya itu ya, nggak kebesaran atau kekecilan, karena saat saya main Real Racing itu suara gamenya terlalu besar, jadi suara saya agak tenggelam dengan suara suara gamenya. Oke, kita langsung ke road collection ini. Nah, ini game saya download sekitar 3 gigaan, ya 3 gigaan, dan itu belum full download semua, harus download lain-lainnya juga. Ini apa ini? Tuh kan, ini lagi download asetnya, ternyata belum selesai. Ya udah, kita tunggu bentar. Oh ya, ini saya main di Android ya. Saya main di Android pakai Vivo X80 dengan chipset Dimensity 9000 ya. Saya main di Dimensity 9000. Harusnya sih sangat lancar untuk main game ini ya, dan gak ada lag. Saya juga kemarin sudah coba sih dan sangat lancar, karena kan ini game lama ya. Jadi menurut saya ini game sangat ringan. HP HP 2 jutaan juga udah bisa untuk main game ini, gak harus spek tinggi gitu. Oke, kita balapan dulu. Oh ya, saya kalau main game balap itu sangat serius ya. kadang kadang itu nggak bisa sambil ngomong. Jadi saya salut banget kalau ada orang yang bisa main game balap dengan bisa fokus ke dua hal, yaitu ngomong sambil ngomong. Itu sih skill luar biasa menurut saya, karena nggak semua waktu kan, karena nggak semua orang itu bisa main game dengan ngomong, main game balap dengan bisa ngomong itu. Nah, bisa main game balap dan sambil ngomong. Kalau di game MotoGP itu ya, saya coba main game MotoGP dengan ngomong itu benar-benar susah kan. Ini mode eliminasi, jadi modenya itu yang paling belakang akan tereliminasi dari game ini. Jadi kita harus jadi yang terdepan. Nah, ini kan satu detik turni page eliminate. Nah, itu sudah tereliminasi dan belakang. Saya kalau main jumpa sambil ngomong itu susah, tidak bisa fokus. Oke. Kalau handlingnya ini sejenis game arcade, nggak realistis. Handlingnya benar-benar arcade. Kalau di game PS itu kayak apa ya? Ini kayak mungkin gimana ya? Grid kali ya. Game ini handlingnya mirip Grid, tapi Grid lebih arcade dari Grid. Kalau Grid kan masih semi arcade, kalau ini sepertinya benar-benar arcade. Oh ya, ini saya tadi pakai apa mobil ini? Silvia bukan? Ya, nanti kita lihat kita pakai mobil apa ini. Servis enggak, kita enggak servis dulu.
Uang saya juga baru 28.000. 28.000 bisa untuk apa? Ya, Nissan Silvia. Kita pakai mobil Nissan Silvia warna merah ini. Kita lihat-lihat dulu apa mobil apa aja di sini. Ada Hyundai Veloster Turbo. Di Indo nggak ada. Ada Nissan Silvia, ada tapi mungkin jarang. Focus RS kayaknya sih ada. Ini sih kayaknya nggak ada. Ini juga kayaknya nggak tahu. Nissan 350Z itu ada nggak ya, Cuk? Ada di Indonesia nggak ya? Kayaknya sih nggak ada. Eh, ya kayaknya saya nggak pernah lihat Nissan 350Z di Indonesia sih. Kalau yang GTR itu ada banyak. Cuma kan tahulah GTR itu digoreng harganya. Jadi sekarang udah gak worth it lah beli GTR itu. Menurut saya sangat tidak worth it untuk zaman sekarang untuk beli mobil Nissan GTR yang R35. Kecuali kalau kalian kaya, sangat kaya ya bebas lah. Kalau ini Z4 M Coupe, nggak tahu sih ini yang ini. Saya juga nggak pernah lihat sih. Ini kan generasi yang sebelum yang Supra ini. Ya, ini generasi sebelum yang satu basis dengan Supra. Oh, harganya 62. Kita balap lagi aja. Wah, kita di sirkuit Spa Francorchamps. Francorchamps Spa Belgium. Kita balapan di Belgia. Sebenarnya game ini grafiknya cukup bagus ya. Cukup sangat bagus menurut saya untuk game HP. Cuma ada game yang menurut saya secara grafik itu masih lebih bagus dari game ini. Itu apa? Yaitu game Grand Auto Sport. Nah itu menurut saya tuh secara grafik, secara gameplay itu jauh lebih bagus. Saya dulu pernah punya itu di HP saya sebelumnya yang iPhone. Itu benar-benar enak banget. Cuma menurut saya game itu lebih optimal kalau kita main dengan stick. Kalau kita main pakai gyro gini ini susahnya itu secara handling itu kayak nggak optimal gitu menurut saya. Kalau ini kan sudah cukup optimal untuk memainkan dengan dengan gyro. Kita main dengan gyro di game ini sudah cukup nyaman menurut saya. Beda dengan Grand Auto Sport yang menurut saya cara pengoptimalisasian dengan gyro itu nggak enak. Dan itu saya main di iPhone yang gyronya itu ya kalian tahu lah yang pakai iPhone, gyronya iPhone itu sangat bagus. Tapi kayaknya di HP saya yang ini nggak support. Di HP saya yang ini nggak support. Jadi di Play Store itu nggak ada gamenya. Saya cari di Play Store di store-nya Vivo ini juga nggak ada. Padahal kalau ada saya beli lagi belum apa sih. Ini gamenya kan bagus, bisa bikin konten. Tapi sayangnya nggak ada. Banyak di HP saya ini kenapa ya? Banyak game-game yang nggak support gitu. Entah kenapa. Kayak Bully, terus GTA yang Definitive Edition itu nggak support semua. Padahal secara spek ini kan fleksibel, pakai Dimensity 9000 harusnya sih secara kuat itu sangat kuat. Cuma entah kenapa nggak ada di Play Store. Atau sudah saya cari caranya juga nggak ada. Oh ya sebenarnya saya pengen main game apa namanya, game GTA yang
Definitive Edition ini. Ya, saya sebenarnya pengen main itu, cuma nggak support. Jadi saya itu nggak support. Jadi saya mau download juga bingung download gimana. Nggak support. Oke, uang kita 30.000. Sebenarnya kita harus servis ini, cuma nunggu 1 menit lama juga sih. Ini apa ini? Dua servis. Kok nggak bisa servis tadi ya? First cup. Head to head retire unlock. Bonus 2000. Oh ya, kayaknya dulu saya pernah main ini deh sih. Jadi saya dulu pernah main game ini. Dan saya dulu itu nge-cheat di game ini. Jadi uangnya itu nggak terbatas. Cuma saat saya nge-cheat itu nggak bisa online. Entah ini bisa online nggak ya? Kayaknya saya kemarin lihat-lihat itu ada online-nya gitu. Wah, gue bayar. Nah, inilah gak enaknya game gratisan kayak gini. Jadi banyak gimana ini? Jadi banyak hal-hal yang kekunci gitu. Jadi mainnya itu kayak nggak full experience. Beda kalau kita main game yang berbayar gitu kan. Kalau kita main game berbayar, kita tinggal main, tinggal menikmati gamenya secara full. Beda dengan game gratis kayak gini, kita harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Wah, itu bener-bener mungkin ngeluarinnya sedikit-sedikit kayak 10.000, 20.000, tapi lama-lama kan kalau dikumpulin tuh bisa banyak tuh. Jadi menurut saya itu lebih suka kalau game itu berbayar. Bisa sekali beli tuh 200.000, tapi ya udah gitu, kita mainnya udah full experience, nggak beli-beli lagi. Kalau kayak gini, game gratis gini kan, harus beli-beli lagi gitu. Dan kalau kalian nggak sadar itu bener-bener menghabiskan uang. Banyak kok orang yang main game gratis itu sampai ngeluarin uang berjuta-juta, sampai bahkan saya pernah lihat di TikTok, ya, main Mobile Legends itu sampai belasan, sampai puluhan juta buat beli skin. Wah, itu sih sangat tidak bijaksana dalam mengatur keuangan menurut saya. Tapi kalau kaya sih nggak masalah sih. Tapi kalau kayak saya ngeluarin uang belasan juta untuk beli skin, wah itu sih bener-bener buang duit ya. Kecuali kalau di endorse atau dari situ kita bisa bikin konten yang hasilnya bisa berkali lipat sih nggak masalah sih. Tapi kalau buat saya sih nggak worth it sih beli skin semahal itu. Oke, kita lihat dulu. Ada Ford Focus RS lagi. Ternyata mobil kita ini paling pelan. Nah, cuma 253. Ini Focus RS 262 Dodge Challenger ini sampai 207 km. Wah, udah bentar lagi 300. Nah, ini BMW 1 Series Coupe ini malah pelan. Secara harga malah mahal, cuma malah lebih pelan.
Nggak tahu spesialnya yang BMW ini apa ya. Cara bobot juga lebih berat. Kalau saya udah buat saya ada. Kalau saya udah punya uang sih pasti pilih ini sih, Dodge Challenger. Oke, kita main lagi aja. Indianapolis Motor Speedway. Nah, kita balapan di sini. Mode apa ini? Kita lihat saja. Super Five. Oke. 1, 2, 3. Oh ya, beli ini kayaknya tadi masih standar ya. Oh, ini mode ini, mode top speed. Jadi kita harus mencapai top speed yang ditentukan. Oh, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Oh, bisa dia. Oh, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus upgrade dulu. Upgrade permesinan dulu. Ya. Tas luas ya. Karena kan kita lagi buat konten. Jadi kita skip. Oke. Nah, upgrade-nya juga gitu, nggak satu persatu ya. Oke. Kita balap lagi. Kita menangkan yang tadi. Kita balap di Indianapolis Motor Speedway lagi. Harusnya sih ini bisa. Karena tadi kan kita belum upgrade sama sekali di sektor permesinan mobil ini. Jadi pasti nggak bisa. Kalau ini saya yakin bisa. Oke. Kalau saya main game ini jadi teringat dulu saya suka main Gran Turismo Sport di PS4. Saya main Gran Turismo 4 itu sudah mungkin kalau dihitung jam sudah tidak tahu apa sih. Oke, kita engine. Ternyata tidak bisa. salah perhitungan. Oke. Kita fokus dulu. Kurang 1 kilometer lagi. Ya udah, nggak masalah sih. Letter Real Racing 3. Oh ya, tadi mobil kita yang Hyundai sudah datang. Jadi kita akan coba yang Hyundai itu. Kita letter dulu. Kita coba yang Hyundai. Yang mana tuh dia? Hyundai. Karena kita kan tadi beli mobil Hyundai ya. Lah, malah lebih pelan. Nggak jadi kita pakai ini. Ngapa ini truk kayaknya? Oh, bukan sih. Pahlawan mungkin. Kita semakin jauh dari Mitsubishi. Semakin jauh. Oke, kita rem di sini.
kita nggak itu dengan skill B, kita santai aja, nggak auto defense. Oke, kita ambil jalur dalam terus. Nah, ini asisnya masih nyala ya, jadi di game ini itu ada asisnya. Kalau kita ngerem itu ada, sebelum kita ngerem sistemnya udah ngerem duluan. Jadi buat kalian yang jadi buat kalian yang mungkin masih awam dengan game balap, bisa latihan dengan game ini, karena game ini punya asis. Kalau saya sih masih saya hidupkan support. Kenapa saya hidupkan sih? Karena kan saya baru aja main game ini, jadi saya masih perlu penyesuaian dengan handling di game ini. Soalnya saya kemarin itu saya matikan dan ternyata lumayan susah untuk handling mobil di game ini. Soalnya kan ini game arcade ya, nggak sim, apa namanya, iya sim sih, nggak realistis gitu. Secara handling nggak realistis, jadi saya secara jadi saya kurang familiar dengan game ini. Soalnya kan biasanya saya main game yang ya arcade, cuma masih semi realistis gitu, nggak full arcade kayak gini. Oh ya, game-game sekarang belum banyak ya, yang game-game balap sekarang tuh belum banyak yang ada sirkuit mandalika-nya. Yang sudah ada itu kayaknya baru MotoGP ya. MotoGP itu sudah ada mandalika, saya sudah coba, tapi MotoGP itu handle-nya benar-benar susah banget. Kalau kalian udah pernah main MotoGP pasti paham ya, MotoGP itu susah banget. Jadi saya nggak terlalu suka dengan MotoGP itu. Saya lebih suka main game-game balap itu yang secara handling masih bisa sebenarnya MotoGP juga bisa ya, cuma mungkin secara apa namanya, secara kita belajarnya itu lebih lama, kita lebih lama memahami handlingnya si MotoGP, karena kan itu simulator. Tetapi di saat saya main di Ride 4 itu saya lebih bisa dimainin game Ride. Tapi cara 4 saya masih bisa untuk main game sering jadi, tapi nggak sesusah MotoGP. Nggak kenapa MotoGP itu benar-benar susah. Saya salut sih buat orang yang buat konten MotoGP itu, soalnya benar-benar susah banget. Beda dengan game-game kayak balap mobil itu jauh lebih mudah untuk secara handling. Tapi ada juga sih yang susah, kayak Assetto Corsa itu susah, kecuali kalau kalian itu mainnya pakai warna steering wheel itu, kalau sih lebih mudah. Tapi kalau kalian mainnya pakai analog itu susah. Saya dulu pernah main di PS4, iya
saya main di PS4 itu secara handling pak saya pakai stick itu wah susah banget. Terus saya pernah coba juga main Gran Turismo di PS4, Gran Turismo 7 di PS4 itu waduh kok langsung habis. Gran Turismo 4 di PS4 itu kebantu dengan giro. Jadi di stick PS4 kan itu ada gironya. Jadi kalau kalian main Gran Turismo itu bisa pakai stick dengan mode giro. Jadi bisa simulasi kayak steering wheel gitu. Beda dengan di Xbox itu nggak ada gironya. Jadi ya lumayan susah untuk balapan itu karena kan kita pakainya analog. Ya kayaknya ini balapan terakhir kita ya. Soalnya itu sudah setengah jam. Sudah setengah satu di saya record ini setengah satu. Nah, 29. Jadi kayaknya ini video game terakhir ya. Oh ya ini kita pakai Hyundai Turbo lagi yang kita beli. Jangan kencang mobilnya. Enggak kan? Kita ambil dalam. Oke, kita motor defense. Kita hidupin. Sekarang entah saya sudah terbiasa atau gimana. Kalau sekarang mungkin mobil ini jauh lebih enak dari yang Silvia tadi. Karena Silvia tadi itu kayak oversteer, handlenya tuh agak oversteer, jadi dibalikin dikit itu kayak mau drift gitu. Makanya kan mobil Silvia itu biasa dipakai untuk drift karena oversteer gitu. Kalau mobil ini lebih secara geolognya itu lebih terprediksi, nggak kayak yang tadi itu bener susah untuk diprediksi. Oke, kita sudah semakin jauh dari si Hyundai musuh tadi. Kita baru sakit. Rem. Aduh. Oke, kita sudah semakin menjauh dari Hyundai musuh. Oke, kita sayang banget sih di game ini nggak ada Mandalika, nggak ada Mandalikanya. Jadi kita nggak bisa ngerasain sirkuit Mandalika di game ini. Yang ada sih mungkin rame sih. Kayaknya sih belum ada ya game balap resmi yang udah ada, game balap mobil resmi yang udah ada Mandalikanya. Kalau mod banyak, kalau mod, tapi kalau resmi dari developer itu kayaknya belum ada sih. Padahal lumayan terkenal loh Mandalika ini. Cuman kenapa kok nggak dibuatin? Mungkin pasar Indonesia ini nggak terlalu bagus ya untuk game balap kayak seperti game lain. Ini kita sudah record setengah jam, jadi kita akhiri saja di sini. Jangan lupa like video ini, share dan subscribe. Oke, kita perbaikin dulu ya. Oke, kita nggak usah skip, kita tinggal keluar saja. Oke.